Oke, siap-siap ya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia, Perang Dunia Kedua. Yuk, langsung kita mulai aja. Coba deh, resapi kalimat ini. Ini benar-benar menggambarkan betapa masifnya Perang Dunia Kedua. Ini bukan lagi sekedar perang antar negara loh. Ini adalah konflik global yang dampaknya terasa di hampir setiap penjuru bumi dan mengubah dunia selamanya. Nah, ini dia nih, alur cerita kita. Kita bakal lihat gimana perang ini dimulai dengan ledakan besar, terus ngelewatin titik-titik balik yang super penting, sampai akhirnya mencapai akhir yang dramatis dan, ya, mengubah dunia. Oke, kita masuk ke babak pertama, dunia terbakar. Kita mulai dari tahun 1939 saat ambisi kekuatan poros menyulut api perang yang langsung menyebar dan melahap seisi Eropa. Gila, lihat deh kecepatannya. Cuma dalam waktu kurang dari 3 tahun, mesin perang Nazi pimpinan Hitler itu, bam, menaklukkan Polandia, meluluh lantakan Perancis, dan melancarkan invasi terbesar dalam sejarah ke Uni Soviet. Terus di sisi lain dunia, di Pasifik, Jepang nyerang Pearl Harbor. Dan saat itulah Amerika Serikat ikut terseret masuk. Dunia benar-benar lagi kebakaran. Nah, di tengah semua kekacauan dan kekalahan itu, angka ini 338.000 itu kayak sebuah keajaiban. Ini jumlah tentara sekutu yang berhasil diselamatkan dari pantai Dunkirk. Kenapa ini penting banget? Karena mereka ini tulang punggung tentara Inggris. Kalau mereka semua tertangkap, tamat sudah riwayat Inggris. Jadi penyelamatan mereka ini artinya harapan untuk terus melawan masih ada. Dan ini momen yang luar biasa penting. Untuk pertama kalinya, kereta perang Nazi yang tadinya kayak nggak bisa dihentikan, itu akhirnya macet. Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force, walaupun jumlahnya lebih sedikit, berhasil mempertahankan langit mereka. Rencana invasi Hitler pun gagal total. Ini kemenangan yang membuktikan satu hal, Nazi itu ternyata bisa dikalahkan. Oke, sekarang kita masuk babak kedua. Disinilah ceritanya mulai berubah. Momentum yang tadinya dipegang penuh sama poros, pelan-pelan, tapi pasti, mulai berbalik. Nah, yang keren dari sini adalah ada dua pertempuran di dua sisi dunia yang berbeda, tapi jadi titik balik yang kembar. Di Midway, Angkatan Laut Amerika, karena berhasil mecahin kode rahasia Jepang, sukses menjebak dan menenggelamkan 4 kapal induk Jepang, armada mereka lumpuh total. Sementara itu, di Stalingrad, kegigihan tentara Soviet bukan cuma ngeberhentiin laju Jerman, tapi juga ngehancurin mitos kalau mereka nggak bisa dikalahkan. Ini pukulan telak, baik secara militer maupun mental. 800.000. Coba bayangin. Angka ini nunjukin betapa parahnya bencana buat Jerman di Stalingrad. Hampir 1 juta tentara mereka tewas atau ditangkap. Ini bukan cuma kalah perang loh. Ini adalah kehancuran total satu pasukan elit. Dari sinilah kemunduran panjang Jerman di front Timur dimulai. Oke, lanjut ke bagian 3. Setelah berhasil membalikan keadaan, sekutu sekarang mulai melancarkan serangan balasan. Perjalanan ini panjang, berat, dan terjadi di mana-mana. Jadi, kuncinya apa? Strategi keroyokan. Sekutu neken Jerman dari segala penjuru. Dari udara mereka ngebom pusat-pusat industri Jerman non-stop. Di Afrika Utara, mereka berhasil ngalahin pasukan Rommel yang legendaris itu. Terus mereka nyerang dari selatan lewat Italia. Sementara itu di Pasifik, mereka pakai strategi lompat pulau. Jadi satu persatu pulau direbut, dijadiin pangkalan, terus lompat lagi ke pulau berikutnya, makin dekat ke Jepang. Berdarah-darah, tapi efektif. Dan sekarang, kita sampai di babak akhir perang di Eropa. Inilah pukulan terakhir yang bakal meruntuhkan rezim Nazi. Lihat deh, ini visual yang jelas banget buat nunjukin gerakan menjepit terakhirnya. Dari barat ada D-Day, invasi lewat laut terbesar sepanjang sejarah, yang ngebuka front baru yang masif. Dari timur, tentara merah Soviet yang kayak bulldozer raksasa terus maju tanpa henti, langsung ke jantung Jerman. Rezim Nazi sekarang benar-benar kejepit di antara dua palu godam. Dan inilah akhirnya, 30 April 1945, Berlin udah hancur lebur di atas sana, pasukan Soviet tinggal beberapa ratus meter lagi dari bunkernya, dan Hitler pun bunuh diri. Seminggu setelah itu, Jerman menyerah tanpa syarat. Perang di Eropa selesai. Tapi tunggu dulu, perangnya belum benar-benar selesai. Di sisi lain dunia, pertempuran brutal melawan Kekaisaran Jepang masih berkobar dengan sangat mengerikan. Kalau mau ngerti separah apa perlawanan Jepang, kita harus lihat ini, kamikaze. Ini taktik serangan bunuh diri. Pilot-pilot dengan sengaja nabrakin pesawat mereka yang udah diisi penuh bahan peledak ke kapal-kapal perang sekutu. Ini ngasih pesan yang jelas dan bikin merinding ke sekutu. Jepang bakal berjuang sampai titik darah penghabisan dan gak akan menyerah.
Kebayang nggak sih gimana jadinya kalau harus invasi ke daratan mereka? Pertempuran-pertempuran di pulau-pulau terakhir ini, kayak Iwo Jima dan Okinawa, itu jadi salah satu yang paling brutal dalam sejarah militer Amerika. Logikanya gini, makin dekat pasukan Amerika ke Jepang, perlawanannya makin gila-gilaan. Puluhan ribu nyawa melayang cuma buat ngerebut pulau-pulau karang kecil ini. Para pemimpin sekutu pun sadar, kalau invasi ke daratan utama Jepang, korbannya bisa jutaan. Dan ini membawa kita ke babak terakhir, sebuah keputusan yang nggak cuma bakal mengakhiri perang, tapi juga membuka lembaran baru yang sangat menakutkan dalam sejarah umat manusia. Jadi, pertanyaannya sekarang cuma satu. Gimana caranya ngakhirin perang ini? Coba bayangin Anda di posisi Presiden Truman. Pilihannya cuma dua, dan dua-duanya mengerikan. Opsi pertama, invasi darat ke Jepang, yang diperkirakan bakal makan korban 1 juta tentara sekutu. Opsi kedua, pakai senjata baru yang super dahsyat, yang kekuatannya nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan opsi kedua itu ada karena ini, Proyek Manhattan, sebuah program penelitian super rahasia yang tujuannya mengembangkan senjata nuklir pertama dengan memanfaatkan kekuatan atom, dan mereka berhasil. 6 Agustus 1945. Di tanggal inilah, dunia berubah untuk selamanya. Bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. 3 hari berlalu, Jepang masih belum juga menyerah. Jadi bom kedua dijatuhkan, kali ini di Nagasaki. Setelah itu, akhirnya, pesannya sampai. Beberapa hari kemudian, Jepang mengumumkan mereka menyerah. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Angka ini, lebih dari 150.000, ini adalah perkiraan jumlah orang yang meninggal bukan karena ledakannya langsung, tapi karena penyakit akibat radiasi di tahun-tahun sesudahnya. Ini adalah sisi gelap dari kekuatan baru yang berhasil mengakhiri perang. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Total korban jiwa di Perang Dunia Kedua itu sekitar 60 juta orang. Skalanya nggak terbayangkan. Setelah semua kehancuran itu, pertanyaannya tetap sama. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari konflik paling mematikan dalam sejarah kita? Sebuah pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan bersama.